Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita sama-sama belajar, seperti biasa, kita sama-sama berdoa dan niat terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan dijadikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata 'alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, melanjutkan pelajaran kita dan alhamdulillah kita akan berpindah kepada ayat atau surat yang baru, yaitu surah Al-Kafirun. Kemarin kita sudah sama-sama menyelesaikan surah An-Nasr, berarti kita akan masuk ke surah Al-Kafirun. Baik, surah Al-Kafirun ya adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Jadi yang seperti yang pernah disampaikan, surah yang pertama adalah Al-Fatihah dan surah yang terakhir adalah surah An-Nas. Sedangkan urutannya untuk surah Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Surat ini terdiri dari 6 ayat ya, dan termasuk kriterianya dalam surah Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah, karena surat ini juga merupakan wahyu yang ke-18 ya, kalau dihitung oleh para ulama menurut sejarahnya Al-Kafirun itu adalah wahyu yang ke-18 yang diterima oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Karenanya surah Al-Kafirun ini termasuk dari surah yang terkategori surah Makkiyah atau surat-surat yang turun di kota Mekah. Nah, nama Al-Kafirun atau nama surah Al-Kafirun ini yang artinya adalah orang-orang kafir diambil dari kata yang muncul pada ayat pertama. Karena nanti ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, dari kata itulah surat ini dinamakan ya, jadinya namanya surah Al-Kafirun. Kemudian pokok surat ini adalah tidak diizinkannya kompromi dalam bentuk mencampur adukan ajaran agama. Jadi kita diajarkan untuk tasamuh. Tasamuh itu adalah toleransi. Tetapi toleransi yang diajarkan dalam Islam itu tidak mencampur adukan ajaran agama. Jadi yang dimaksud toleransi di sini adalah menghargai apapun yang dianut oleh orang, tetapi tidak mencampur adukan antara agama satu dengan agama yang lain. Kita menghargai orang-orang yang menganut agama lain selain dari agama Islam. Kita mempersilahkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dan kita pun dilarang untuk menghina sesembahan mereka. Itu tidak diajarkan sama sekali dalam agama Islam. Kenapa? Ketika kita menghina sesembahan mereka, maka secara otomatis nanti mereka pun akan balas menghina apa yang menjadi sembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama-ulama termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melarang untuk menghina sesembahan dari orang-orang yang tidak menganut agama Islam.
yang biasa kita panggil kalau di Indonesia adalah non-muslim, tetapi dalam bahasa Arabnya itu terkategori kafir, ya. Jadi kata kafir ini tidak untuk sebuah dijadikan untuk hinaan ataupun ledekan. Kemudian ya, asbabun nuzul dari surah ini adalah dalam riwayat diceritakan bahwasanya orang kafir berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul atau wahai Muhammad, marilah ikut bersama kami. Kita akan bersekutu dalam semua urusan." Kata orang kafir itu, "Sekarang kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Besok kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah secara bergantian." Jadi tawaran bahwasanya Rasulullah mengajarkan sebuah agama yang baru itu ditentang oleh kaum kafir, dan supaya tidak terjadi perselisihan lebih dalam, maka orang-orang kafir mengajak Rasulullah untuk bekerja sama, dengan catatan bahwasanya hari ini atau bulan ini, dalam riwayat ada juga mengatakan tahun ini, kita semua menyembah Tuhannya orang kafir. Lalu besok ya Muhammad atau bulan besok atau tahun besok kita menyembah Tuhanmu. Ini yang menyebabkan atau menjadikan surah Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas. Nah, setiap non-muslim itu termasuk kafir yang berbeda. Dalam arti berbeda di sini berbeda agama ataupun keyakinan yang dianut. Namun dalam Islam, kafir itu ada kriterianya, ada golongan-golongannya, ya. Dan di situ pun Islam mengatur bagaimana seorang muslim bermuamalah atau berinteraksi serta bertoleransi kepada orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Nah, yang pertama yaitu kafir dhimmi. Jadi kafir itu ada pembagiannya. Yang pertama itu kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri muslim, namun dijamin keamanannya selama ia menaati peraturan pemerintah muslim. Kafir ini membayar jizyah atau pajak kepada pemerintah muslim hingga darahnya haram diperangi dan justru harus dilindungi. Demikianlah pemerintah Islam membuat keadilan kepada masyarakat non-muslim. Hal ini senada dengan sabda dari Rasulullah SAW, barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Imam Nasai. Jadi kalau kafir dhimmi itu, karena Indonesia adalah negara Pancasila yang mengatur atau membawahi ada agama-agama selain dari Islam, maka kriteria kafir dhimmi ini adalah kafir-kafir orang-orang yang non-muslim yang mungkin ada di sekitar kita, bisa jadi tetangga kita, atau bahkan ada juga yang dari keluarga. Nah, orang yang seperti ini, non-muslim yang seperti ini, dilarang untuk dimusuhi. Harus digauli atau didekati dengan cara baik-baik. Tidak boleh dimusuhi. Dan bahkan dianggapnya seperti saudara sendiri. Hanya satu perbedaannya, yaitu dia menganut agama lain. Dan ketika dia mendapatkan musibah, kita harus menolongnya. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kita mengucapkan ikut berbahagia. Hanya satu, yaitu kita dilarang untuk beribadah bersama dia. Tetapi kehormatannya harus kita jaga. Karena sekali lagi kafir dhimmi itu adalah kafir yang dijamin kebebasannya oleh Islam itu sendiri. Meskipun di negara Pancasila, maka kafir dhimmi adalah kafir yang ada di sekitar kita. Dan itu wajib kita gauli dengan baik, kita berinteraksi dengan baik, dan tidak boleh mengganggu hak-hak dari mereka yang ada.
termasuk hak-hak untuk tenang, ya. Ketika mereka sakit, kita lagi ada bahagia, kita minta izin dulu, "Mohon maaf saya ada ini." Karena apa? Perlakukan mereka sebagaimana keluarga sendiri. Kemudian ada lagi namanya kafir mu'ahad. Kafir yang kedua ini adalah non-muslim yang menjalin kesepakatan dengan muslimin dalam kurun waktu yang disepakati. Ikatan perdamaian ini membuat darah orang kafir haram ditumpah, maka tidak boleh diperangi selama ikatan perjanjian disepakati. Misalnya ada sebuah negara yang menganut yang berlandaskan Islam, lalu terjadi perjanjian dengan negara lain yang mayoritas agamanya atau menganutnya agamanya adalah agama non-muslim. Maka kedua negara ini membuat sebuah perjanjian bahwasanya dalam tenggang waktu sekian tidak boleh harus mengganggu. Dalam tahun ini tidak boleh mengganggu. Nah, ketika perjanjian ini dilangsungkan, maka haram mengusik kedamaian yang ada di antara kedua agama tersebut, misalnya Islam dengan yang lain, maka itu dilarang oleh kita dilarang untuk merusak perjanjian tersebut. Seperti di Indonesia, ini terjadi bukan hanya perjanjian tetapi sebuah kesepakatan bahwasanya kita berlandaskan Pancasila, maka semuanya harus tunduk patuh terhadap peraturan pemerintah yang ada. Karenanya kita harus saling bertoleransi antar sesama agama. Tetapi ingat, itu toleransi dalam kehidupan sosial, tidak dalam bentuk akidah atau keyakinan. Kemudian kafir yang ketiga yaitu kafir musta'man. Kafir musta'man ini adalah kafir yang dijamin keamanannya. Nah, kalau ada orang kafir yang dijamin keamanannya, contohnya saat ini misalnya ada orang non-muslim dari luar negeri mau berlibur ke Indonesia, itu dijamin namanya keamanannya oleh pemerintah. Maka kita dilarang untuk mengusik, untuk tidak menghargai. Kalaupun misalnya orang luar negerinya itu berbuat semena-mena, maka serahkanlah kepada hukum yang ada. Maka serahkanlah kepada aparat hukum yang berwenang. Bukan berarti kita main hakim sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kafir harbi. Kafir harbi adalah orang kafir yang berbeda. Tadi zimmi harus diperlakukan layaknya saudara sendiri. Mu'ahad itu dalam perjanjian, nggak boleh kita merusak perjanjian yang ada. Musta'man, orang yang dilindungi, kafir yang dilindungi. Nah, yang terakhir ini kafir harbi adalah orang yang boleh diperangi sesuai dengan ketentuan syariat yang ada. Maksudnya di sini adalah orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi kaum muslim, mengusir dari rumahnya, menjajah kayak misalnya Belanda ya, Belanda waktu itu menjajah Indonesia, Jepang menjajah Indonesia yang agamanya mayoritas adalah non-muslim. Nah, itu adalah kafir harbi yang berhak kita perang. Ya, kafir harbi itu yang mengangkat senjata untuk membunuh kita. Itulah yang dinamakan kafir harbi. Jadi ada 4 golongan kafir, 3 itu dijamin keamanannya oleh Islam. Hanya 1, yaitu yang merusak ketenangan dan menindas orang-orang yang ada. Nah, selanjutnya di sini kita sama-sama akan baca sekali lagi. Tolong bagi yang belum berwudu, tolong berwudu terlebih dahulu. Yang belum menutup aurat, tutuplah auratnya terlebih dahulu. Karena yang akan kita baca adalah kalamullah, firman-firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Setelah ini seperti biasa kalian kerjakan evaluasi, adapun passwordnya adalah toleransi. Karena di surah ini kita diajarkan untuk bertoleransi atau yang dikenal dengan tasamuh. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari kita senantiasa berharap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, yang perlu Bapak ingatkan kepada kalian untuk senantiasa menjaga atau membiasakan 3 hal, yaitu sholat, jujur, dan bertanggung jawab. Dan tentunya senantiasa berbakti dengan berbuat baik dan membantu orang tua kalian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.